Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Mbak Yati, nada jawabul jawab. Waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa syukurillah wa na'udzubillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman semuanya, guru, ustadz, ustadzah yang kita banggakan. Dari PCM mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas perjuangan bapak-bapak ibu semuanya yang telah membawa, mengibarkan bendera Muhammadiyah lewat MI. Gaungnya luar biasa ini MI. Luar biasa. Di Majenang maupun di Kabupaten Cilacap. Ini akan meningkatkan marwah Muhammadiyah cabang Majenang dan juga daerah Cilacap. Saya dikasih judul oleh Pak Haji Maskur itu dengan judul yang sangat menantang. Bagaimana Pak Saiful membuat guru itu menjadi guru yang unggul. Saya setuju sekali. Karena gini bapak-bapak semuanya ya, bahwa sekolah ini bisa maju ya, ada beberapa faktor yang sangat menentukan. Ada faktor PCM, faktor dari kepala sekolah, faktor guru ya, dan faktor-faktor yang lain. Tetapi menurut saya yang paling menentukan maju tidaknya sekolah kita adalah gurunya. Tapi kalau masing-masing adalah guru-guru yang hebat, Pak Maskur tinggal dorong aja, memanggungkan, membuat Anda menjadi bintang, udah jalan semua. Nah itu, maka hari ini kita akan berbicara ya, bagaimana sih supaya kita itu menjadi guru-guru yang unggul. Kira-kira Bapak Ibu punya pengalaman nggak menjadi guru yang unggul? Atau paling tidak bisa membayangkan punya guru yang jadi idola Bapak Ibu semua? Punya? Punya? Oke. Coba satu persatu nanti menyampaikan guru menurut Mas Adam, terus menurut Ustadzah dan ustadz-ustadz lain itu punya guru yang menurut jenengan hebat, terus kenapa hebatnya? Silakan Mas Adam. Kita berbagi karena Bapak Ibu sebagai praktisi, saya juga pernah jadi guru ya. Saya belum pernah jadi kepala sekolah, jadi kalau membutuhkan sekolah unggulan saya nggak bisa. Jadi kalau membayangkan jadi guru yang unggulan, insya Allah saya ada bayangan karena saya juga dulu pernah jadi guru. Saya juga pernah jadi guru teladan kabupaten. Saya juga pernah jadi instruktur nasional sebelum jadi pengawas gitu. Jadi instruktur K13 kabupaten. Jadi saya punya bayangan untuk guru yang seperti apa. Tapi saya hari ini juga ingin minta pendapat Bapak Ibu semua. Guru yang ideal itu seperti apa? Dituliskan dalam kartu ini. 1 orang 4, berkontribusi 4. Kata kuncinya saja, bukan kalimat yang panjang tapi frasenya aja. Misalkan tadi apa? Kontributif, ya kan? Ada lagi apa? Kalau ini kontributif, kalau ini tadi produktif dan sebagainya. Atau kata-katanya lain tadi Mbak Titin juga banyak sekali. Nah, atau silakan cari ekspor di luar yang menurut jenengan semua itu guru itu sangat baik kalau kita terapkan dalam sekolah kita. Silakan nanti nulis masing-masing 4 ya.
Dibagi tolong Mas. Oke, Bapak Ibu, saya sudah mengotak-kotakkan bahwa guru yang unggul itu ini hasil istihad sosial saya, tapi ya itu juga belum tentu betul ya, karena tidak. Yang pertama itu menguasai didaktik metodik, 2 literat, ketiga jaringan kuat, kreatif inovatif, karakter yang karimah, inspiratif, berjiwa pemimpin. Sekarang coba Bapak Ibu sudah nulis 4 ya. Tolong ditempelkan mana, masuk mana jenengan tuh. Kartu 1 masuk 1, 2 apa 3 apa 5, 6. Kalau masuk 2 tempel 2, kalau masuk 5, 5. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lupa enggak saya nomori ya. Nah, besok tak nomori lah. 1, menguasai didaktik metodik, berarti masuk sini. Kira-kira jenengan masuk mana gitu? Silakan. Orang contoh ya Pak. Orang oleh contoh-contohan, tidak ada jawaban yang salah masalahnya ini. Kita cuma diskusi, namanya itu apa ya? Curah pendapat itu. Tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu, semuanya benar. Cuma kita itu walik baleni maning. Apa maning? Inspiratif. Di foto ya Mbak, kegiatan pamer ketang iku mangke didokumentasikan. Menguasai didaktik metodik. Menguasai didaktik dan metodik. Apa di sini? Pertama itu menguasai materi. Oke, guru pertama itu harus menguasai materi. Kalau guru nggak menguasai materi, takoni bingung, kurang percaya diri ya. Terus Yang kedua, fasilitator. fasilitator. Jadi tadi disampaikan orang, saya tanya guru itu yang bagus jadi fasilitator apa orang yang mentransfer ilmu? Fasilitator. Kalau mindset guru dulu itu mentransfer ilmu. Tapi kalau sekarang kita memfasilitasi anak didik kita. Ya. Jadi tidak kamu kayak gini enggak, tapi memfasilitasi. Ya, anak nanti dengan gaya belajar yang berbeda, kita harus melayani dengan gaya yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bersanad. Ilmu yang bersanad. Ilmu yang bersanad adalah ilmu yang langsung sanad jelas asal usulnya. Jenengan ngasih bersanad enggak? Kalau enggak sih Pak. Kalau ilmu-ilmu umum kan kita kan mengacunya ke itu, ke buku-buku gitu kan. Nah itu kan buku kan biasanya kan dibukukan apa ya, bersama-sama gitu kan. Nggak yang dari satu orang gitu kan. Nah, itu pengertian sanad itu memang beda-beda. Kalau menurut saya ya tetap bersanad. Ya. Namun cuma tidak tertulis gitu loh. Seperti jenengan ngaji qiraah, dengan dari saya dari guru sih, tapi memang nggak tertulis, tapi akhirnya kan juga nyampe ke sahabat juga, cuma tidak tertulis. Nah sekarang yang orang pengertian bersanad itu yang ada ijazahnya, tertulis an itu malah lebih kuat gitu ya. Insyaallah Said nanti pulang ke Indonesia itu sudah membawa pihak sanad yang tertulis. Tapi kita bukan berarti tidak bersanad, karena saya juga berguru pada orang. Ya. Jadi artinya kita itu tadi menyampaikan ilmu yang bisa bertanggung jawabkan. Maka kalau dalam meneliti ilmiah itu harus dicantumkan referensinya itu, supaya itu sebenarnya maksudnya itu ya, maksudnya kalau dalam ilmu pengetahuan itu harus bersanad. walaupun dari Google pun kita kalau misalkan ngambil dari Google sama aja itu bersanad. Ya, jangan yang penting ini dari mana harus jelas gitu. Ya, Sumbernya. Terus yang terakhir transfer apa ini? Uang. Tadi saya luruskan ya. Iya. Memang kalau guru dulu itu
banyak mentransfer ilmu ke siswa. Ya ada sih baiknya, cuma sekarang pendidikannya sekarang itu kita difokuskan untuk bisa memfasilitasi anak-anak. Nah, oke. Jadi nanti Pak akan saya teruskan. Nih. Bentar dulu. Saya mau tanya ke kamu. Ini saya membuat gambar inspiratif ya. Jenengan bisa terapkan dalam tadi didaktik metodik itu, termasuk pengetahuan kita tentang dunia pendidikan, dunia pembelajaran. Kita harus balada para botol ya. Ini botol aqua. Botol aqua cara bukanya pakai apa Mas Rafi? Bukanya gimana? Diputar. Kalau ini bukanya gimana? Dicongkel Pak. Ada sudah tersedia itunya Pak. Dicongkel ya? Iya, dicongkel. Ya. Ada kayak itu buka apa ya? Ditarik. Kalau ini bukanya gimana? Itu dipencet untuk tutup jarang metu. Diapakan? potong ya. Ditarik kan ditarik. Iya, ada tutupnya ditarik. Ini ada talinya nih. Ada. Ditarik. Ini ya, pernah lihat? Pernah. Kalau ini tusuk. Kalau kira-kira kaleng ini tidak dicungkil, tapi ditarik, bisa tidak dicungkil tapi ditusuk. Bisa. Tapi hasilnya bagus nggak? Ya, Nggak, kurang bagus ya. bagus ya. Paksa pakai paku gitu ya. Pakunya karatan mana ini ya? Bahaya kan? Iya. Padahal itu ada tempatnya tinggal campur aja. Kalau ini aqua kan semestinya bukannya dengan diputar. Iya. Tapi kemudian Anda ditusuk. Bisa nggak? Bisa. Tapi hasilnya gimana? Keluarnya nggak banyak. Juga rusak tutupnya. Kalau ini tutupnya cara bukanya di apa? Tadi ditusuk. Tapi kalau kemudian kamu putar-putar bisa buka. Oke, demikian juga dengan anak kita. Anak kita itu beda potensinya ya. Ada anak itu yang ya sulit sekali ketika mendapatkan informasi dari saya. Kenapa? Karena kita gagal memahami cara membuka otak anak itu. Jadi otak anak itu seperti ini, seperti botol. Anak ini kok nggak paham-paham sih, suruh ngapalin, kok nggak paham-paham padahal yang lain paham. Mungkin cara kita yang kurang pas dengan karakter anak itu. Anak itu senengnya dengan gambar, kita dengan hafalan terus. Kira-kira cepat nggak dia nyerapnya? Nggak. Maka kita karena dia metode cara berpikirnya visual. Saya kalau nggak lihat itu susah untuk bisa masuk. Tapi ada orang cuma mendengar aja masuk. Ada anak yang belajar sambil bergerak dan seterusnya. Nah ini pentingnya guru untuk menguasai karakter anak, dipetakan. Oh anak ini lebih cepat dengan cara ini, cara ini, cara ini. Jadi maksudnya guru sebagai fasilitator. Tidak bisa kemudian anak itu, ayo hafalkan. Hari ini kita ngapalkan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 5 ya. Ayo ikuti Bapak Ibu, ikuti Bapak ya. Terus ikut. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang lambat dianalisis. Kok nggak bisa ya dengan cara ini ya coba. Coba kamu lihat video ini ya, gambar ini. Atau dibuat cerita, ya, dibuat cerita. Anak-anak kita akan berpergian ke gua. Di gua itu ada sebuah harta karun. Nah, harta karun itu ada kotaknya, bukanya itu ada gate-gate-nya, kuncinya. Yang dibuka itu kunci pertama, pintu pertama dibuka dengan surat Ar-Rahman ayat 1. Ayo coba bunyinya gimana? Wah, anak pada menghafalkan. Yuk coba siapa yang sudah bisa buka pintu saya buat siapa yang. Nah, dengan itu bisa ya, dengan cerita yang inspiratif anak baru tertarik. Jadi ini seperti ini. Pintu kedua
Itu harus bisa mengambil, itu kan pintu kedua harus bisa kita lewati dengan membawa apa? Surat Ar-Rahman ayat 2. Yuk dihafalkan, yuk supaya bisa hafalkan. Contoh guru yang memfasilitasi pembelajaran pada anak. Jadi tidak hanya menghafal, melihat gambar, atau kita terus melakukan berbagai metode. Bapak Ibu saya yakin sudah ya di lapangan ya. Udah kayak gitu ya Bu ya. Udah Bu Titin ya. Tidak bisa dengan satu cara, itu enggak bisa. Berbagai cara. Kalau satu cara anak bisa sudah 70. Oke, kita petakan yang belum bisa. Kenapa? Dengan cara apa? Dengan bagaimana gitu. Nah, ini barangkali kita gagal memahami. Banyaknya guru di sana kalau di MI enggak ya? Atau dari sini yang ya. Kalau di luar sana guru-guru itu ketika guru menyampaikan sesuatu, anak enggak bisa jawab, goblok. Utek kayak bungkel kok ya. Panganannya apa sih? Biasanya marah ya gurunya. Padahal yang goblok guru deh. Orang bisa memfasilitasi. Ya kadang ya jangan sampai mengungkapkan kata-kata kasar di depan anak. Walaupun kita saat ini belum tahu dia bisa suatu saat kebuka pikirannya juga bisa, sabar aja sambil mencari inovasi dari inovasi. Ya saya cerita banyak sih orang-orang yang waktu kecil seperti idiot jadinya orang hebat. Seperti Thomas Alva Edison itu ketika SMI SD kalau sekarang katakan itu seperti anak idiot nggak bisa ikuti pelajaran. Tapi saat dia menemukan dunianya, dia menjadi orang yang tercerdas di dunia. Menemukan listrik. Tuh. Jadi jangan lekas menjustifikasi siswa ketika siswa belum bisa menerima informasi kita. Itu untuk bahan pembelajaran kita. Oh, ada metode saya yang belum pas, ya, menghibur anak-anak, membuat anak semangat, seperti orang pidato dan sebagainya, orator sebagai artis, dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu itu harus menguasai kelas. Tadi sudah banyak kita bahas menguasai kelas dengan berbagai metode. Kemudian membimbing. Membimbing itu artinya Bapak Ibu guru itu harus ya, betul-betul membimbing ketika anak sedang kesulitan, diarahkan supaya lebih baik lagi. Kemudian ada lagi melatih, mengevaluasi. Oh, anak ini sudah sampai capaiannya sudah sampai ini, mutabaahnya kita harus ikuti terus. Anak-anak itu sudah mengikuti sampai mana, kesulitannya di mana, kemudian dengan cara apa. Itu terkait dengan didaktik, metodik. Ini bagi yang sudah lulusan perguruan tinggi keguruan, sudah ada bayangan, sudah paham. Tapi bagi yang tidak kuliah di perguruan keguruan ya harus berliterasi lagi ya, supaya nanti kita bisa betul-betul maksimal. Oke, literat. Nggak ada ya? Literat itu apa? Pembelajar hebat. Tadi ada yang menyampaikan kok. Guru itu harus belajar terus, harus upgrade, di-update, di-upgrade. Ada kata-kata itu? Coba dirubah. Coba yang merasa tadi menulis terkait dengan literat, senang membaca, senang, guru itu harus senang diskusi. Ya, literat. Pembelajar yang hebat. Bapak Ibu guru punya bakat sendiri-sendiri, jadi ya harus belajar terus, diasah. Baik yang terkait dengan dunia pendidikan maupun bakat minat Bapak Ibu semua, Ustadz Ustadzah. Kita belajar pada Ustadz Koko, belajar pada teman-teman sendiri punya kelebihan, kita belajar. Mas Rofi, aku pengen belajar tilawah lah. Mas Adam belajar kepada Mas Rofi tentang tilawah. Coba lagu Bayati nada koror seperti apa, kemudian nahwan seperti apa, jiarka seperti apa. Bisa belajar kepada Mas Rofi. Gak usah malu belajar. Belajar pada orang langsung,
belajar pada YouTube sekarang juga banyak. Insya Allah kalau kita sudah punya dasar kuat untuk membaca Al-Quran, tinggal belajar ke YouTube sudah. Mas Adam itu sudah kita dasari dengan ilmu-ilmu tajwid, dengan ilmu-ilmu irama lagu. Ketika kita sodorkan, coba Mas Adam belajar dengan, coba diklik YouTube-nya Abdurrahman Al-Ausi. Sudah Mas Adam? Sudah pernah lihat lagunya seperti apa Mas Adam? Bayati. Langsung klik, Bayati. Coba Mas Adam belajar lagu Bayati Abdurrahman Al-Ausi. Ya Mas Adam, 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kelas. Persis seperti Abdurrahman Al-Ausi. Saya aja nggak bisa gitu ya. Jadi murid itu nanti harus lebih pintar jadi gurunya. Jadi jangan, kalau muridnya lebih pintar jangan marah ya. Kalau saya punya murid lebih pintar malah saya senang loh. Ya. Itu tadi cengkoknya sudah reman Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Mendayu-dayu gitu ya suaranya. Mas Adam juga saya suruh belajar. Coba kalau pengen lagu Ros, masternya itu Ustadz Syekh Abdurrahman Asudes. Sudah belajar beliau, ke YouTube aja, nggak usah ke saya, langsung ke gurunya di YouTube itu. Tapi ilmu dasar tajwidnya sudah kita dasar. Coba Mas Adam, lagu Abdurrahman Asudes, lagu Ros. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lagu Ros Abdurrahman Asudes. Langsung lagi. Pertanyaan lagi dengan lagu Jiharka. Belajar kepada Syekh Abu Usama. Coba la uqsimu bihadzal balad. Lagu maqam Jiharka. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Oke. Luar biasa ya. Masai. Terus saya suruh lagu Nahawan. Siapa master Nahawannya? Syekh Misyari Al-Fasi. Coba lagu Nahawan surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء qadir. Tadi masih kebayat tuh ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu lagu ayat Nahwan.
Itu contoh, artinya kita harus belajar terus. Saya juga belajar terus. Ustadzah itu harus belajar terus. Itu kalau masalah murotal. Ya kita punya bintang sendiri-sendiri ya. Kalau Ustadz Rafi itu lebih kita fokuskan ke tilawahnya gitu. Karena menguasai lagu-lagu yang ada di tilawah gitu ya. Coba Mas Rafi, senengnya sekarang idolanya siapa tilawahnya? Pokok tilawah, qiraahnya. Saya ada itu Pak, apa ya? Jarang ini mempelajari yang seksi gitu. Lah kalau Mas Rafi memang di ini banyak di qiraah ya, bukan di. Kalau kita Mas Adam itu disetting untuk master tilawah murotal maksudnya lah ya. Kalau jenengan di qiraahnya. Qiraahnya itu yang kalau lomba-lomba itu. Coba lagu Jawabul Jawab. Mas. Jawabul Jawab. Mbak Yati nada Jawabul Jawab. Pokoknya nadanya Jawabul Jawab. Mbak Yati Jawabul Jawab. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Lagu Bayati Jawabul maksudnya Bayati tapi nadanya dikit. Ya lil ya lil. Itu endingnya kayak gitu. Oke, terus kita update ya Ustadz Adam, Ustadz Rafi, Ustadz yang lain. Tidak harus dengan seperti Ustadz Rafi karena tidak bisa setiap orang seperti Ustadz Rafi. Tapi minimal jangan punya bakat talenta yang harus dipertajam terus. Oke, ini namanya guru yang pembelajar terus. Termasuk di dunia pendidikan, belajar. Kemudian senang membaca. Baca apa saja yang baik-baik. Kemudian senang diskusi dengan sesama teman, berkolaborasi. Oke, itu ciri guru yang literat. Literat itu senang baca lah. Senang mengupgrade ilmunya tadi. Yang senang di IT, terus dipertajam IT-nya. Yang senang di dunia, apa kalau Mbak Titin senangnya dunia apa Mbak? Berkaitan pendidikan, senangnya di dunia apa? Yang bisa ditransfer, diberikan pada siswa, apa? Metode menyenangkan, fokus, berarti sering banyak mengupgrade ilmu tentang game. Itu nanti ya kita bermain dengan teman-teman diberikan. Kalau jenengan senang apa gitu? Saya masih belajar Pak. Maksudnya saya masih belajar tapi belum bisa yang mana. Nggak apa, yang paling jenengan yang aku bisa, aku senang terus ingin aku berikan pada teman-temanku atau siswa-siswaku. Kalau Mas Adam murotal ingin sampaikan orang ini tilawah, jadi dengan metode yang menyenangkan, jenengan dengan apa? Boleh sama, boleh beda. Anak-anak sekarang juga senang kuliner ya, jadi bisa diceritakan ke anak sebagai salah satu pembelajaran yang menyenangkan. Disisipkan di situ. Ya. Kemudian 3, jaringan yang kuat. Aktif di MGMP. Kita enggak ini yang kita harus punya jejaring yang kuat. Aktif di organisasi profesi. Jangan sudah masuk ke jaringan profesi KKG. Nah, kita harus ke sini operator masuk gini ya. Ada enggak di sini? Enggak ada. Ini jejaring operator. Kalau enggak sering kita ikut komunitas operator, tertinggal informasi. MGMP, kalau nggak ikut MGMP, kalau di SMP MGMP lah, kalau di SD apa ya? Apa Pak? Kalau MI apa?
KKG ya? Aktif, kalau perlu kita mewarnai di sana. Ya, kalau perlu jadi pengurus. Saya dulu jadi pengurus MGMP IPS Kabupaten Cilacap. Kemudian sampai hari ini saya juga masih mewarnai MGMP Cilacap. Jadi teman-teman guru itu, kalau IPS khususnya, sampai hari ini kalau ada apa-apa tanyanya ke saya. Artinya Bapak Ibu itu harus jadi pemain di sini. Paling tidak kita ikut lah ya. Paling tidak ikut. Lanjut. Kreatif, inovatif, menyenangkan ya Pak Mas Kur ya? Dan saya yang belum ada ini tambahkan aja gak apa-apa. Ini kan kita inovatif kreatif itu. Oke, yang belum ada apa itu Mbak di situ Mbak? Menyenangkan ya? Yang di sini belum ada. Oke, yang pertama apa tadi? Produktif. Oke. Produktif. Betul ya, produktif itu berkarya lah ya sama ya. Artinya guru itu harus berproduktif. Berkarya apa guru itu? Yang sudah membuat karya, Mbak Husnul. Berkarya ya. Belum. Ya nanti bisa berkarya. Kalau sekolah-sekolah yang maju seperti Nusa Banggar sebagainya, guru-gurunya sudah pada nulis. Nanti di sini kalau bisa dibuat karya. Sebenarnya kita sudah berkarya ya, Ustadz Rafi di YouTube, ya itu sudah termasuk hasil karya. Pak Maskur sudah beri contoh